Hai hai hai. Selamat hari Minggu semuanya. Aku mau kasih tahu kalau hari ini ada kuis firman Tuhan. Dan tentunya ada hadiahnya loh. Yang mau dapat hadiah, ayo ikuti ibadah terus hari ini sampai selesai. Kuisnya akan disampaikan oleh kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Yeay, yang mau dapat hadiah silahkan ikuti kuisnya dan kirimkan ke nomor telepon yang sudah disediakan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang, tapi semangat ya. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Semua sehat-sehat tentunya kan? Nah, Cece Lina dan Kak Penny berharap kalian semua sehat semua. Yuk, semuanya sudah siap untuk kita beribadah kepada Tuhan? Siap? Siap tentunya. Yuk kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu
Yuk adik-adik, kita semua mau berdoa, tutup mata, tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Kita mau berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Saat ini Tuhan, kami siap untuk kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai lidah kami, bibir kami Tuhan, untuk kami memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, pujian yang kami persembahkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Haleluya, amin. Nah, hore, tos dulu Bu Penny, tos. Nah, adik-adik tahu enggak bahwa Tuhan Yesus selalu melihat semua perbuatan kita, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Maka dari itu adik-adik, jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Yuk kita nyanyikan sama-sama, mata Tuhan melihat. Ikuti gerakannya ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Nah adik-adik, karena Tuhan melihat semua perbuatan kita, maka dari itu kita harus hati-hati menggunakan mata kita, mulut kita, dan tangan kita. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu, brok brok. Hati-hati gunakan kakimu, brok brok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, brok brok. Hati-hati gunakan tanganmu, brok brok. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, prok prok. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan kakimu, brok brok. Hati-hati gunakan kakimu, brok brok. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, brok brok. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yeay. Nah adik-adik, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku.
Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Inilah keinginan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah Engkau mau senantiasa tolong kami. Tolong Yesus untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah puji-pujian kami, penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Saatnya Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Mendengarkan cerita tentang kebaikan-Mu, tentang perbuatan-Mu ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat duduk dengan diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Urapi guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu, dan juga urapi kami semua. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi nih jumpa sama Kak siapa? Nah, semoga semuanya masih ingat ya, Kak Santi. Nah, gimana? Tadi sudah puji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita? Amin, luar biasa. Kak Santi percaya semuanya bersukacita saat memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik masih ingat gak firman Tuhan kemarin? Semoga semuanya masih ingat ya. Jangan lupa, nanti setelah firman Tuhan ada kuis dan ada ayat hafalan. Jadi harus duduk diam dan menyaksikan dengan baik. Oke? Nah, hari ini kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 34. Kak Santi ulang sekali lagi. Dari Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 34. Nah, tema firman Tuhan pada hari ini adalah tentang seorang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik kemarin pasti sudah pernah dengarkan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, dan lain-lain. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta yang dari lahir. Wow, dia buta dari lahir loh adik-adik. Nah, adik-adik sebelum kita mulai jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya. Baca firman Tuhan yang tadi sudah Kak Santi katakan ya. Dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 34. Nah, Kak Santi akan menceritakan secara singkat saja bagaimana isi firman Tuhannya. Adik-adik bisa belajar membaca di rumah masing-masing ya. Nah, firman Tuhan yang ada di dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan 34 bercerita tentang seorang buta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan dengan para muridnya, tiba-tiba ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan adik-adik. Nah, orang buta ini adalah seorang bapak-bapak. Dia sudah cukup dewasa. Kira-kira umurnya 40 tahunan adik-adik. Nah, sudah cukup dewasa usianya. Ketika dia duduk dan Tuhan Yesus lewat, dia mendengar orang-orang berteriak, "Hai, ada Tuhan Yesus lewat! Ada Tuhan Yesus lewat dengan murid-muridnya." Nah, dia mendengar itu adik-adik. Lalu tanpa sengaja dia langsung bergegas. Dia bergerak dan mencari. Karena dia tidak bisa melihat, dia tetap duduk.
tapi dia tetap mencari-cari di mana Tuhan Yesus berada. Ketika mereka berjalan, Tuhan Yesus juga tidak tinggal diam adik-adik. Tuhan juga melihat sekeliling Tuhan ada banyak orang-orang yang mendekat kepada Tuhan dengan berbagai macam permasalahan dan keluhannya. Tapi Tuhan Yesus melihat ke seorang yang sedang bergegas untuk mendengarkan Tuhan, mencari Tuhan. Siapa dia? Oh, ternyata seorang buta. Nah, betapa sedihnya hati Tuhan. Tuhan melihat dia, Tuhan merasakan, wah, orang ini sedang mencari saya, orang ini sedang membutuhkan saya. Nah, Tuhan begitu cinta dan mengasihi dia. Tuhan memiliki hati yang sangat kasih kepadanya, sehingga Tuhan Yesus mendekat kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adik-adik? Dalam Alkitab, dalam firman Tuhannya, dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang 1-34, ketika adik-adik baca, di situ akan muncul sebuah cerita yang mengatakan bahwa ketika Tuhan melihatnya, si orang buta tadi, Tuhan Yesus lalu menyembuhkannya. Dengan cara apa? Mengaduk-ngaduk tanah, kemudian tanah itu didoakan dan dioleskan kepada kedua matanya. Setelah dioleskan dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di surga, wow, sesuatu terjadi. Tuhan Yesus menyembuhkan si orang buta tersebut. Haleluya. Nah, matanya kemudian terbuka adik-adik. Dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Wow, luar biasa Tuhan kita, bukan? Tuhan Yesus dapat menyembuhkan segala penyakit, bukan cuma orang buta. Tapi saat itu Tuhan sedang menyembuhkan seorang bapak yang sedang buta matanya. Sejak lahir, adik-adik bisa membayangkan bagaimana selama berpuluh-puluh tahun dia tidak bisa melihat. Dan ketika hari itu datang, Tuhan menyembuhkan dia. Dengan sukacitanya dia menikmati matanya yang terbuka dan bisa melihat dunia. Luar biasa Tuhan kita, bukan? Nah, setelah dia sembuh adik-adik, apa yang dia lakukan? Dengan sukacita Tuhan Yesus setelah membasuh matanya, Tuhan Yesus menyuruh dia ke sebuah kolam. Nah, kolamnya namanya apa ya? Kak Santi kok agak lupa. Kolamnya namanya kolam Siloam. Pergilah engkau ke Siloam, kata Tuhan Yesus. Pergi dan basuh dirimu, lalu pulang ke rumahmu dan sampaikan berita sukacita ini kepada keluargamu. Apa yang dilakukan si orang buta tadi yang sudah sembuh? Dia pergi, dia membasuh tubuhnya sekaligus matanya di si kolam Siloam tadi. Lalu dia sembuh adik-adik, dia sembuh total. Dia bersih, matanya bisa melihat dengan sangat jelas. Lalu setelah dia sudah sembuh, dia bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dia pulang ke rumah, sepanjang jalan orang-orang kaget. Wah, ini kan si buta yang pengemis itu, yang biasanya ada di jalan raya katanya. Nah, oh iya katanya tetangganya, benar, itu dia. Dia yang suka mengemis di pinggir jalan. Loh, matanya kok sudah bisa ngelihat ya? Nah, ternyata dia juga tidak diam. Si orang buta yang sudah sembuh tadi menceritakan kepada semua orang bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dia begitu bersuka cita. Dia ceritakan kepada kedua orang tuanya, ceritakan kepada tetangga-tetangganya, kepada sekelilingnya bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan mengapa dia bisa sembuh adik-adik? Itu semua karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan dia. Haleluya. Nah, adik-adik, kita semua pasti pernah disembuhkan Tuhan, bukan? Nah, kenapa Tuhan mau menyembuhkan kita? Karena Tuhan begitu mengasihi kita semua. Seluruh umat manusia di bumi ini Tuhan cintai dan Tuhan kasihi. Tuhan tidak ingin melihat kita sedih, sehingga Tuhan ingin selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Nah, adik-adik juga harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kita adalah Tuhan yang punya kuasa. Dalam keadaan apapun, kita tetap harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kita sakit, kita dalam keadaan susah, kita punya masalah, kita mau tetap berserah dan percaya hanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan sumber kekuatan dan penolong kita yang ajaib. Tuhan Yesus akan selalu menolong kita apapun yang terjadi. Walau terkadang cara Tuhan itu memang berbeda. Nah, jangan sampai ketika kita membutuh pertolongan dari Tuhan, kita paksa Tuhan. Pokoknya hari ini juga Tuhan harus sembuhkan saya. Oh, tidak seperti itu.
Nah, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus berserah. Nah, kita akan berserah kepada Tuhan. Kita tidak maksa Tuhan. Kita mau sembuh, kita akan bilang, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berserah, kami percaya Tuhan mau sembuhkan kami. Selain kita juga berusaha dan berdoa, kita juga harus berserah kepada Tuhan. Bukan memaksa Tuhan ya. Nah, itulah sebabnya kita harus selalu percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena cara Tuhan bukanlah cara kita. Rencana Tuhan adalah rencana Tuhan dan bukan rencana kita. Ketika kita sudah siap-siap melakukan sesuatu, tapi Tuhan bilang jangan atau tidak, maka sesuatu tidak akan terjadi. Nah, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Oke? Adik-adik ingat itu baik-baik ya. Kemudian kita juga harus tahu adik-adik, bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita sebagai manusia yang terbatas, itu juga bukan suatu hal yang berat bagi Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Nah, adik-adik ingat kan ada lagunya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, itu lagunya menyatakan kebenaran tentang Tuhan, bahwa tidak ada yang mustahil. Apa yang kita kira tidak mungkin, apa yang kita kira oh itu mustahil terjadi, tapi Tuhan Yesus lakukan itu untuk kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi tetangga-tetangganya, bagi orang tuanya, mustahil bagi si buta dari lahir ini untuk sembuh. Tapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan akan terjadi. Nah, buktinya bahwa si buta ini menjadi sembuh. Nah, betul bukan adik-adik? Kita bisa membaca dan menyaksikannya sendiri. Banyak hal di dunia ini yang kita alami. Kadang kita mendengar kesaksian-kesaksian, ada orang-orang yang sembuh. Itu semua karena kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita percaya bahwa cara yang Tuhan berikan untuk kita semua adalah cara yang terbaik. Semua yang terbaik adalah yang terbaik dari Tuhan. Kita percaya itu ya. Kita mau berserah sama Tuhan. Setelah itu kita juga harus berpikir dengan sangat baik. Nah, kenapa Tuhan menyembuhkan kita? Kenapa Tuhan mau menyembuhkan si orang buta? Lalu setelah orang buta ini sembuh, dia pergi kemana-mana dan menceritakan kebaikan Tuhan. Sebenarnya itu yang ingin Tuhan katakan untuk kita semua adik-adik. Bahwa ketika kita mengalami mujizat dalam hidup kita, dalam langkah kita setiap harinya, kesembuhan dan mujizat itu harusnya kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan menjadi kesombongan buat kita semua, melainkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika kita sembuh, kita menjadi sangat baik, kita menjadi orang-orang yang sehat, kita punya hidup yang luar biasa, kita memiliki berkat yang banyak. Itu semua harusnya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau memberitakan berita baik itu bahwa Tuhan telah menyembuhkan kita semua, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Amin. Nah, itu hal-hal yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai anak-anak Tuhan yang cinta dengan Tuhan Yesus. Nah, beberapa pesan tadi semoga adik-adik sudah bisa tangkap ya cerita firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik bisa juga belajar bersama-sama dengan orang tuanya di rumah. Ketika ada hal yang adik-adik ingin tanyakan, adik-adik boleh telepon Kak Santi, telepon Kak Lina, atau lewat WhatsApp atau apapun itu. Atau mungkin mau nanya ke mama papanya. Misalkan hari ini adik-adik cerita firman Tuhan yang kurang paham atau kurang mengerti. Mah, kenapa kok kayak gini? Nah, Pak, kenapa kayak gini? Atau telepon Kak Santi. Kak Santi, ini artinya apa? Boleh. Kak Santi biar melayani adik-adik. Ya, dalam setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan semua kakak-kakak, Kak Santi harap adik-adik mau belajar. Adik-adik mau lakukan itu, mau pergunakan waktunya dengan baik untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan, pesan-pesannya juga sudah Kak Santi sampaikan. Waktunya singkat sekali untuk kita bertemu, tapi Kak Santi harap firman Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Kita sama-sama mau menjadi anak-anak yang mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau berserah, kita mau percaya hanya kepada Tuhan Yesus, dan apa yang sudah kita terima kita kembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nanti akan ada kuis setelah ini.
Adik-adik harus siapkan diri, belajar baik-baik, dengarkan firman Tuhan ini sekali lagi. Biar adik-adik bisa menjawab semua kuis dengan baik. Kemudian jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan, dikirimkan ke nomor yang ada di bawah sini nanti. Oke? Siap, lakukan yang terbaik dan berikan terbaik buat Tuhan Yesus. Saatnya kita mau duduk diam, kita mau angkat hati kita mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kita mau berdoa dan mengucap syukur. Lipat tangan, tutup mata, ya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Yesus. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mendengarkan dengan baik sebagai anak-anak Tuhan. Kami mendengarkan tema yang baik hari ini. Kami mau belajar dari setiap firman-Mu, apapun yang kami dapat ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar boleh menjadi berkat dan pedoman bagi hidup kami. Kami mau belajar taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Kami mau belajar menjadi anak-anak yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan, dan kami mau berserah diri hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab kami percaya bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Sebab Tuhan Yesus punya rencana yang indah untuk setiap kehidupan kami. Kami mau berserah, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, kepercayaan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Biarlah apa yang kami perbuat boleh menjadi kemuliaan bagi nama Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kami semua, sebab kami mau mendengarkan Tuhan sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.